Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di kali ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok kita, yaitu di sebelum pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk anggota peserta dari kelompok kita ini. Silakan memperkenalkan diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rifai dengan NIM 17190022. Oke. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Salsabila dengan NIM 17190082. Selamat siang, saya Cynthia dengan NIM 17190004. Oke, di berikutnya ada anggota saya yang lainnya yang bernama Habil. Nah, di tugas kelompok kali ini saya akan mempresentasikan terlebih dahulu. Saat untuk memulai presentasi, kita mulai dengan pendahuluan di sini. Lanjut untuk berikutnya, membahas untuk di slide berikutnya, kita bahas yang kali ini yaitu tentang algoritma. Oke, algoritma sistem Naive Bayes. Apa sih kalau misalkan disebut untuk penelitian Naive Bayes ini, yaitu merupakan sebuah metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Algoritma ini mengasumsikan bahwa atribut objek adalah independen probabilitas yang terlibat dalam produksi perkiraan akhir hitungan sebagai jumlah frekuensi dari master tabel keputusan. Dan pada intinya, pada algoritma Naive Bayes ini, yang kalau menurut saya itu semacam kayak mengambil keputusan ataupun yang pasti, jadi agar terhindar dari masalah ataupun kayak yang data yang tidak sesuai. Nah, untuk dari yang berikutnya di sini abstrak, yang kita sebut dengan abstrak itu pokok permasalahannya. Di sini yang kita ambil dari permasalahan yaitu studi dari bidang studi mahasiswa, yaitu dari program pembelajaran yang banyak memiliki faktor-faktor masalah. Nah, di sini saya coba ambil dari case tersebut dengan menggunakan query MySQL programnya dengan bentuk berbagai function. Nah, di slide berikutnya, saya akan menunjukkan untuk apa sih tujuan dari manfaat yang untuk saya meneliti dari Naive Bayes ini. Nah, untuk tujuannya sendiri, yaitu tadi meneliti untuk data-data setiap mahasiswa dari mulai penilaian, ataupun data diri, segala macamnya supaya hasilnya tetap akurat. Bisa dari contoh gambar, sebenarnya untuk Naive Bayes ini bukan hanya bisa digunakan dalam sistem pembelajaran untuk mahasiswa ataupun dalam dunia industri pun sebenarnya bisa, dari mulai pemasaran, kesehatan, hingga dari sampai dengan manajemen ataupun perusahaan juga bisa. Nah, contoh untuk di gambar satu ini, di sini ada teorema Bayes yang disusulkan oleh Bayesian classification. Nah, di sini ada Bayesian classification di gambar yang pertama. Di sini dia menunjukkan untuk teorinya, dia menggunakan rumus PH bagi X yang dicontohkan untuk gambar tersebut. Nah, untuk dari keterangan dari alfabet tersebut ini ada X, H, P, PH dibagi X sama atau P dikali X. Di sini untuk keterangannya bisa dilihat. Slide berikutnya di sini akan menunjukkan penelitian bidang prediksi lamanya studi. Jadi metode ini penelitiannya
melakukan studi. Yang pertama ini melakukan studi kepustakaan terhadap berbagai referensi yang berkait penelitian yang dilakukan topik-topik yang dikajian antara lain meliputi database, mining, klasifikasi, dan beberapa algoritma lainnya. Selain itu juga kita bisa untuk mengelola data. Di berikutnya ini kita membahas ke bagian untuk konversasi datanya. Nah, saat untuk konversasi data yang kita sudah ambil, yang sudah buat, sebelum terjadi seperti ini, nah kita untuk record data dulu. Ya, kurang lebih ada sebanyak 266 record data. Di sini di konversasi data yaitu yang di A, konversasi IPK. IPK untuk nilai rata-rata mahasiswanya. Selain untuk kayak misalkan kita dari untuk IPK-nya juga, dan kita bisa untuk mengatur untuk kayak membagi dari sistem untuk membagi dari jenis kelaminnya, kota kelahiran, sampai tipe sekolahnya. Nah, kalau misalkan bisa dilihat di sini, nah, di tabel kedua, tabel pada siap proses mining. Nah, tabel yang sudah tersedia saat penginputan kurang lebih terbaginya seperti ini. Ada IPK di kolom yang pertama, jenis kelamin, kota kelahiran, tipe sekolah, kota sekolah, sampai lamanya studi. Implementasi kita untuk di algoritma NetBS ini, yaitu ada bertahap yang namanya kita untuk menggunakan program di MySQL, itu semuanya bertahap. Yang kita pertama dari mulai pembacaan data training, terus tampilkan hasil prediksi hingga sampai hasil finishingnya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita untuk dari mulai dari beginning ini untuk variabel untuk tambahan yang digunakan penyampaian data sampai dengan hasil perhitungannya. Nah, ini untuk inputan di bagian mulai ini ada untuk inputan data yang kita masukkan untuk di program MySQL, itu dengan declare record numeric, itu untuk memulai semacam kalau untuk buat inputan doang aja. Nah, untuk hasil untuk yang di ini pembacaan data training itu menggunakan rumus. Namanya dari itu kita menggunakan style account. Style account yang menggunakan tanda kali atau tanda bintang. Kita menggunakan rumusnya itu untuk hitungan P dalam kurung CI untuk setiap kelasnya. Itu untuk perhitungan setiap kelas. Sampai untuk perhitungan yang menggunakan rumus untuk perkalian, sampai dengan untuk mencari rata-rata. Hitungan probabilitas di yang ketiga ini ada hitungan probabilitas dari P dikali C dikali CI dari setiap kelas. Ini kayak semacam untuk perhitungan dari range ataupun kayak rata-ratanya. Nah, ini untuk tampilan outputnya, output dari tampilan hasil prediksi. Contoh untuk hasil dari tampilan saat input di MySQL, kalau misalkan sudah berhasil, ada di gambar 2 dari hasil coba produser Bayesian. Lebih di tabel nomor 3 kesimpulan nama studi. Nah, jadi untuk tabelnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kenapa untuk kayak hasilnya menjadi desimal? Di sini sih penjelasannya, kalau misalkan hasil untuk desimal ini ada ketingkatan error dari sistem datanya. Nah, kalau misalkan terjadi untuk kayak hasilnya memiliki hasil yang desimal, untuk sebisa mungkin gimana kalau untuk tingkat errornya ini kita ambil hasilnya itu dalam angka yang bulat. Mulai dari uji coba 1 sampai dengan uji coba 2, 3, 4, dan juga 5. Di situ kita lihat hasil dari tingkat errornya memiliki angka yang desimal dengan 0, sekian, dan kita tetap untuk ambil hasil dengan nilai bulatnya. Seperti itu.
Nah, kalau untuk dari teman-teman sendiri, dari yang psikis ini, kalau misalkan ada untuk tambahannya bisa dibantu jelasin nggak? Untuk tambahannya, silakan. Halo. Halo, ini slide-nya nggak skip, emang ini aja ya? Enggak sih, itu karena kalau slide-nya kurang, lebih kayak ke pengaruh koneksi sih. Oh, oke. Kalau Oke, untuk oke. slide-nya bisa dilihat, itu ada di link, nanti kita akan share untuk link bagian slide kita ataupun isian kita, jadi bisa Oke. dilihat sendiri seperti itu. Kira-kira dari teman-teman ada bisa untuk nambahin nggak dari kesimpulannya dari discussion group ini nih, kita supaya buat sama-sama sharing season di tugas ini. Aduh, masih kurang paham juga, Pak. Karena nggak jelasin, hanya bagian sharing season doang aja. Sekiranya kalau misalkan di slide yang udah bisa dilihat tadi ada yang kurang dari saya ataupun kalian lebih ada yang bisa dimengerti, bisa untuk ditambahin aja di sini. Gitu. Kalau emang nggak ada, saya bisa untuk lanjut. Boleh lanjut. Jadi pada saat jadi kurang lebih hasilnya seperti itu. Kalau misalkan kita melakukan uji coba dalam merecord data-data mahasiswa dari mulai tadi semacam jenis kelaminnya, terus kota lahir, tipe sekolah, kota sekolah, sampai dengan namanya dia studi ataupun namanya dia mengikuti jenjang perkuliahan, seperti itu. Kesimpulan yang bisa saya ambil saat untuk pengambilan di materi ini, yaitu namanya studi atau dalam ketetapan masa studi setiap mahasiswa dapat diprediksi berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan latar belakang sekolah. Yang dua, itu fungsi prediksi dengan memanfaatkan teknik dari mining menggunakan algoritma IP Bayes telah dapat dibuat dan digunakan untuk prediksi ataupun ketetapan masa studi dari mahasiswa tersebut. Jadi kita udah tahu nih si mahasiswa tersebut kuliah di mana, berapa lama masa kuliahnya dia sampai dengan lulusnya. Dengan teknik mining ini kita tahu bahwa si mahasiswa tersebut sudah berapa lama dalam menjalankan kuliah. Nah, seperti kurang lebih itu dong sih yang saya bisa ambil dari pembelajaran ini. Yang materi yang saya tahu, sekiranya kalau misalkan ada kekurangan ataupun kesalahan dari penjelasan saya ataupun dari kelompok saya, dimohon untuk pengertiannya dan untuk pemaklumannya. Bagi untuk teman-teman yang memiliki untuk luasan ilmu yang lebih paham lagi dari saya, silakan untuk bisa dibantu, untuk bisa dikomen di kolom komentar ataupun bisa dibantu untuk jelaskan secara yang lainnya, seperti itu. Oke, kurang lebih singkatnya seperti itu yang bisa jelaskan, dan hanya terbatas juga untuk ilmu yang saya dapat di sini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.